Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Syafiq Gunawan. Saya dari kelas IF 4701 dan NIM saya 1030 12 300 341 dari jurusan S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memori sekunder, kemudian hard disk drive, solid state drive, dan optional storage. Oke, mari kita ke materi memori sekunder. Sebentar. Yang pertama adalah part satu. Bagaimana cara kerja head, head baca atau tulis di hard disk. Nah, ini hierarki memorinya begini. Yang paling atas adalah register, cache, dan main memory itu adalah inboard memory. Kemudian ada magnetic disk, CD-ROM, CD-RW, dan DVD-RW itu masuk ke outboard storage. Kemudian ada magnetic tape offline storage. Nah, ini dari yang paling atas biaya per bit makin murah, kapasitas makin besar, waktu akses makin lama, dan frekuensi diakses oleh prosesor makin jarang dari atas ke bawah. Selanjutnya adalah ini adalah contoh memori sekunder begini, yaitu adalah hard disk. Selanjutnya adalah memori sekunder atau SSD. Ini adalah contohnya. Kemudian selanjutnya ada USB flash, bentuknya dan contohnya kayak seperti ini. Nah, ada memori eksternal. Memori eksternal yaitu terdiri dari magnetic disk, optical disk, magnetic tape, USB flash, secure digital atau SD card, multimedia card atau MMC, kemudian ada stick memory, compact flash yaitu adalah CF 1 dan 2, kemudian dan lain-lain. Kemudian ada magnetic disk yaitu berbentuk piringan dari aluminium alloy atau gelas yang dilapisi bahan yang dapat dibuat magnet. Kelebihannya bahan dari gelas dibanding bahan yang lain yaitu lapisan magnet lebih uniform, mengurangi read wide error, mendukung lower fly height, lebih kaku, lebih tahan terhadap goncangan dan kerusakan. Mekanisme read write yaitu write dan read melalui coil konduktif yang disebut head. Head untuk read atau write dapat menjadi satu atau terpisah. Pada saat baca, head diam dan disk berputar. Proses write yaitu arus mengalir melalui coil menghasilkan medan magnet, pulsa dikirim ke head, kemudian pola magnetik disimpan pada permukaan disk di bawahnya. Kalau proses read yaitu medan magnet bergerak relatif terhadap coil sehingga menghasilkan arus. Kemudian coil untuk head dan right adalah sama. Kalau yang proses read digunakan head terpisah. Kemudian digunakan sensor magnetoresistif atau MR yang terpisah. Resistan elektrik nilainya tergantung dari arah medan magnet. Kemudian dapat digunakan pada operasi dengan frekuensi tinggi, yaitu menyebabkan data dan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, ini adalah mekanisme read dan write. Selanjutnya adalah pengorganisasian data. Ini kita bisa lihat satu sisi lingkaran terdiri dari ribuan jalur melingkar yang disebut track. Kemudian satu track dengan track yang lain dipasangkan oleh in- inter-track gap, yaitu ini kita bisa lihat fungsi gap untuk mencegah intervensi medan magnet dan error akibat salah penempatan head. Satu track terdiri dari ratusan sektor yang dipisahkan dengan gap. Kemudian ini adalah gambar dari layout disk. Yang ini adalah constant angular velocity CFV yaitu ini. Kemudian ada multiple zone recording MZR atau yang ini. Selanjutnya adalah constant angular velocity atau CAV. Nah, kita bisa dilihat di tabel yang di sini, jika sektor semakin sempit, luasnya makin sempit. Dan sektor semakin luasnya makin luas. Jumlah byte-nya pasti sama. Sektor gap-nya jika sektor semakin dalam, makin sempit. Kalau sektor semakin luarnya, semakin tegang. Putaran disknya, kalau sektor semakin dalam, makin pelan. Sektor semakin luar, makin cepat. Data rate-nya tetap sama, jumlah sektornya tetap sama. Kelebihan dan kekurangan CFV adalah kelebihannya setiap blok data dapat diakses berdasarkan track dan sektor dan pencarian data lebih cepat. Kekurangannya data di sektor bagian luar kurang padat dan data
kapasitas dibatasi oleh kemampuan sektor bagian dalam menyimpan data. Kalau multiple zone recordnya atau MZR, kekurangannya adalah eh, eh, sorry, maksudnya jumlah sektor tiap track berbeda-beda. Naik ke dalam makin sedikit. Kemudian jumlah bit tiap sektor sama, luas tiap sektor sama, putaran disk tetap. Nah, dan kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihannya kapasitas lebih besar, kekurangannya perlu circularity lebih kompleks. Ini adalah contoh format disknya. Karakteristik magnetic disk yaitu eh, karakteristik fisiknya itu gerakannya head, kemudian disk portability, jumlah permukaan, jumlah platter, mekanisme head. Gerakan headnya itu tetap atau fix, satu track satu head. Ada yang bergerak, movable, satu permukaan satu head. Head berpindah-pindah dari satu track ke track yang lain. Kemudian ada disk portability, yaitu ada non-refundable disk. Disk terpasang permanen dalam disk drive, misal kayak hard disk. Kalau removable disk, disk dapat dilepas dari disk drive dan diganti dengan disk yang lain, seperti floppy disk dan zip cartridge disk. Jumlah permukaannya ada single disk sama double disk. Jumlah platternya single satu piringan, misal floppy disk. Multiple banyak piringan, misal HD. Jumlah head sebanyak jumlah permukaan dan bergerak maju atau mundur bersamaan. Ini adalah gambar contoh dari multiple platter. Selanjutnya masih di karakteristik magnetic disk yaitu mekanisme head. Ada kontak fisik, head kontak langsung dengan lapisan magnetik, misalnya floppy disk. Berjarak tetap antara head dan lapisan magnetik terdapat jarak yang tetap, tidak menempel. Setelah aerodinamis, bila disk diam, head menempel pada permukaan magnetik. Bila disk berputar, head terangkat sebagai akibat efek aerodinamis. Jarak antara head dan permukaan magnetik sangat dekat, diperoleh kerapatan data lebih tinggi. Nah, selanjutnya adalah part 2. Bagaimana cara menghitung lama waktu baca data di hard disk maksudnya. Parameter performansi disk. Nah, istilahnya ada wait for device, yaitu waktu sejak IO request sampai dengan device tersedia. Dan wait for channel, waktu tunggu yang diperlukan jika terdapat lebih dari satu device. Satu kabel, dua hard disk. Terus ada seek time, yaitu waktu yang diperlukan oleh head untuk menuju track. Kemudian ada initial startup, plus waktu untuk menuju track plus setting time. Itu tidak linear dengan jumlah track rata-rata di bawah 10 ms. Ada rotational delay atau latency. Waktu yang diperlukan untuk menuju sektor yang diinginkan. Kecepatan disk yaitu 3.600 sampai 15.000 rpm. Satu rotasi itu 16,67 sampai 4 ms. Rata-rata 2 m 2 ms yaitu 4 ms dibagi 2. Floppy disk itu 300 dikurang 600 rpm. Rata-ratanya 50. Berarti menjadi 100 dikurang 50. Access time, yaitu seek time ditambah rotational delay. Waktu untuk menuju posisi disk yang akan dibaca atau ditulisi. Ada transfer time. T, waktu yang diperlukan untuk transfer data rumusnya adalah T sama dengan B slash Rn sama dengan B dikali rotational delay dibagi N. B itu adalah jumlah byte yang ditransfer, R kecepatan rotasi, N jumlah byte pada track rata-rata akses disk atau TA. Rumusnya adalah TA sama dengan TS ditambah R dibagi 2 ditambah B dibagi Rn. TS itu adalah rata-rata seek time. Contohnya, sebuah disk mempunyai spesifikasi sebagai berikut: average seek time ms, kecepatan rotasi 7.500 rpm, jumlah byte per sektor 512 byte, jumlah sektor per track 500 sektor. Nah, tanyakan berapa total time untuk membaca data sebanyak 2.500 sektor atau 1,22 MB. Eh, Selanjutnya, kasus satu sekuensial akses dan terletak pada 5 track berurutan referensi, yaitu TS sama dengan 4 ms, kecepatan rotasi itu 7.500 rpm atau 7.500 rotasi per menit, 1 menit 60 detik.
yaitu 60.000 ms rotational delay-nya, berarti 60 dibagi 7.500 detik, berarti 60.000 dibagi 7.500 ms sama dengan 8 ms. Rotational delay rata-ratanya 8 kita bagikan 2, jadi 4 ms. Waktu baca data 500 sektor yaitu satu track adalah sama dengan B dibagi Rn. 500 sektor dikali berarti 500 sektor dikali 512 byte, dibagi lagi, dibagi 7.500 dibagi 60, kita hitung dulu yang ini, kemudian dikali 500 sektor dikali 512 byte, berarti 1 dibagi 7.500 dibagi 60 sama dengan 60 dibagi 7.500 putaran. 60.000 dibagi 7.500 ms sama dengan 8 ms. Waktu baca satu track penuh setara dengan rotational delay. Waktu untuk membaca track satu yaitu 4 ditambah 4 tambah 8 sama dengan 16. Untuk membaca setiap tag berikutnya adalah 4 ditambah 8 sama dengan 12. Itu tanpa shift time. Kemudian total waktu yang diperlukan 16 ditambah 4 dikali 12 sama dengan 64 ms atau 0,064 detik. Yang ini sepertinya sama kayak tadi kasusnya, contohnya. Selanjutnya adalah parameter performansi disk. Nah, kita bisa lihat di sini seperti ini tabelnya. Kemudian teknologi HDD ini yaitu ada PMR, yaitu Perpendicular Magnetic Recording, yaitu adalah teknik perekaman baru yang dapat meningkatkan kapasitas hard disk. Kemudian ada advanced format yaitu 512 byte atau sektor diperbesar menjadi 4096 byte. Ada assist magnetic recording, yaitu meningkatkan kapasitas HDD dengan memanaskan HDD pada saat perekaman. Kemudian ada singlet magnetic recording, yaitu meningkatkan kapasitas HDD dengan menulis data baru di atas sebagian dari data lama. Kemudian ada multi actuator teknologi, meningkatkan kecepatan HDD dengan cara pembacaan konkuren oleh beberapa aktuator sekaligus. Yang part 3 adalah apa perbedaan antara satu jenis RAID dengan jenis RAID lainnya. RAID adalah redundant array of independent disk, redundant array of inexpensive disk. Tujuh cara konfigurasinya itu level 0 sampai level 6. Beberapa disk fisik yang dipandang sebagai satu drive logic oleh OS. Data didistribusikan sepanjang drive fisik. Dapat memanfaatkan kapasitas redundant untuk menyimpan mekanisme pengecekan error. Adalah RAID 0, yaitu adalah tidak ada redundancy. RAID 0 menggunakan proses yaitu stripping. Adalah data disimpan ke dalam beberapa disk secara paralel untuk mempercepat proses baca atau tulis. Kemudian stripping bersifat round robin. Nah, ada interspeed. Nah, yaitu data yang diminta bisa terletak pada hard disk yang berbeda. Pencarian data dapat dilakukan secara paralel. Sekelompok data dapat diletakkan di hard disk yang berbeda. Nah, ini adalah RAID 1. RAID 1 itu mirror disk, yaitu penyimpanan pada suatu disk akan diduplikat di disk yang lain. Kita juga mengalami stripping, kemudian setiap data mempunyai dua kopi, yaitu read dapat dilakukan pada salah satu kopi dan write dilakukan pada kedua kopi. Recovery sederhana itu hold disk ditukar dan remirror, tidak ada downtime. Kekurangannya itu adalah mahal. Kemudian ada RAID 2, yaitu bentuknya seperti ini. Hard disknya disinkronkan. RAID 2 menggunakan stripping levelnya yaitu byte. Koreksi error. Nah, koreksi errornya dihitung berdasarkan bit-bit di dalam hard disk yang berbeda-beda. Koreksi errornya menggunakan Hamming code. Bit Hamming code tersimpan dalam beberapa disk. Redundansinya banyak. Kelemahannya itu mahal dan tidak digunakan. Nah, ini adalah RAID 3. RAID 3 tuh mirip RAID 2 dan kemudian ada hanya satu redundant disk berapapun besarnya array. Pengecekan error menggunakan parity bit. Data pada drive yang gagal bisa direkonstruksi dari data yang selamat dan info parity. Transfer rate-nya sangat tinggi karena stripping. Kemudian ini adalah RAID 4. Setiap disk beroperasi ya independen, tidak paralel, bagus untuk I/O request rate-nya tinggi, kemudian stripnya berukuran besar,
Bit-bit parity dikalkulasikan sepanjang strip pada setiap disk, kemudian parity disimpan dalam parity disk. Kelemahannya jika parity disk gagal, tidak ada mekanisme pengecekan error. Ini adalah RAID 5. Seperti pada RAID 4, perbedaannya parity di strip di semua disk. Alokasi round robin untuk semua parity strip mengatasi bottleneck parity disk pada RAID 4 digunakan secara umum dalam network server. Yaitu ini adalah RAID 6. RAID 6 itu menggunakan dua paritas disimpan pada blok berbeda pada setiap disk. User requirement untuk data N memerlukan N plus 2 kapasitas, data availability-nya tinggi, kelemahannya 3 disk gagal untuk data loss, write penaltinya signifikan. Ini adalah data mapping RAID level 0 array. Contohnya seperti ini. Nah, ini tabelnya RAID level. Contohnya seperti ini. Kemudian part 4, bagaimana cara baca atau tulis data di media optik. Nah, ini adalah optical memory, yaitu ada CD yaitu compact disk, ada non-erasable disk untuk menyimpan data audio digital dengan durasi lebih dari 60 menit, diameternya 12 cm. Kemudian ada CD-ROM, yaitu CD read only memory, non-erasable disk untuk menyimpan data komputer. Kapasitasnya sekitar 680 megabyte, diameternya 12 cm. Ini adalah CD-ROM, gambar dari CD-ROM. Nah, data disimpan dalam bentuk bits. Kemudian cara baca dengan membentukkan sinar laser. Kerapatan data konstan, kecepatan linearnya juga konstan. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian kelebihan CD-ROM dibanding CD adalah lebih roach. Kemudian mempunyai error correction dan permukaan CD-ROM terdiri dari satu track berbentuk spiral. Awal track berada di dekat pusat dan track terbagi menjadi sektor yang ukurannya sama. Data rate tetap putaran disk di dekat pusat lebih cepat CD audio, yaitu kecepatan linear konstan single speed 1,2 ini ms, panjang trek atau spiral 5,27 km, lama waktunya 4.351 second. Kecepatan yang lain merupakan kelipatannya, misalkan referensi diambil dari kecepatan FOTDIS yaitu 150 kbps. Ini adalah format blok CD-ROM seperti ini. Nah, bloknya terbagi menjadi 12 byte sinkronisasi, 4 byte header, 2048 byte data, 258 byte auxiliary. Mode 0 to field data bank, mode 1 file error correction code, mode 2 no ECC. Field data 2336 byte. Nah, prosedur random access, yaitu alamat tertentu gerakan hidden ke general area, sesuaikan putaran disk, baca alamat, atur posisi head, baca data yang diinginkan. Kelebihan dan kekurangan CD-ROM dibanding hard disk yaitu kelebihannya duplikasi data masa lebih mudah, removable, lebih tahan terhadap gangguan. Kalau kelemahannya adalah read only, access time lebih lama. Kemudian ada CD recordable, yaitu CDR. Hanya dapat digunakan satu kali saja, digunakan untuk membuat kopi data dalam jumlah kecil, kompatibel dengan drive CD-ROM. Pada CD-RW, yaitu dapat ditulis berkali-kali, kebanyakan kompatibel dengan drive CD-ROM sebagai penyimpanan data sekunder, mempunyai kehandalan yang tinggi dan tahan lama. Part 5, mengapa DVD dapat menampung data yang lebih besar? DVD atau digital video disk hanya menyimpan data video saja. Ada digital versatile disk, yaitu dapat menyimpan data komputer dan data video. Macam-macam DVD itu DVD room, DVD 5, satu sisi dan satu lapis, kapasitas total 4,37 giga. DVD 9, satu sisi dan dua lapis, di mana kapasitas setiap lapisan adalah 4,37 giga dan 7,95 giga, sehingga kapasitas total menjadi 12,32 giga. DVD 10, dua sisi masing-masing satu lapis, kapasitas total sebesar 8,74 giga. DVD 18, dua sisi masing-masing, dua lapis, kapasitas total sebesar 15,9 giga. DVD-R atau readable. DVD-R atau Authority A untuk membuat master DVD pada proses penduplikasian DVD
pada mesin khusus dan menggunakan region code, yaitu kode wilayah. Satu sisinya 4,7 GB, dua sisi 9,4 GB. DVDR General Key untuk membuat master pada proses duplikasi yang lebih sederhana dan tidak menggunakan region code. Dapat ditulisi satu kali saja. Ada DVD RW, itu readable, writeable. Dapat ditulisi sampai 1000 kali dan kapasitasnya sama dengan DVD-R. Nah, pertanyaannya, mengapa kapasitas dapat lebih besar? Karena jarak antar bit dan jarak antar lingkaran lebih kecil, sehingga menyebabkan dapat menyimpan data hingga 4,7 giga. Soalnya ini di sini. Kemudian dalam satu sisi digunakan dua layer untuk menyimpan data. Kapasitas menjadi 8,56 giga. Dan jika kedua sisi disk digunakan untuk menyimpan data, kapasitas total menjadi 17 giga. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Ah, ini juga karakteristik memori optik. Ini gambarnya seperti ini. Nah, oke. Segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.